muncul menu unduh kartu ujian, maka kita belum bisa mengunduh kartu peserta seleksi akademik 2023. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman baik itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B yang sudah dinyatakan lulus atau lolos seleksi administrasi dan nantinya kita bersiap untuk ikut seleksi akademik ya. Nah, di sini namun ketika kita cek pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi di akun kita masing-masing, mengapa di sini belum muncul tombol ataupun juga link untuk kita mengunduh kartu ujian? Sama halnya dengan periode sebelumnya, artinya kalau misalkan di sini sudah muncul unduh kartu ujian, kita bisa mendownload serta mencetak ya kartu peserta seleksi akademik yang nanti akan kita gunakan sebagai tiket untuk ikut pretest PPG 2023. Pada video ini saya akan memberikan update informasi yaitu 2 penyebab belum bisa cetak kartu peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 dan kira-kira di sini nanti kapankah atau tanggal berapa kita bisa mencetak kartu ujian pretest PPG 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sebelum kita melakukan pembahasan terkait tentang kira-kira kapankah kita bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023. Nah, di sini kalau misalkan kita mengidentifikasi itu setidaknya ada 2 penyebab ya teman-teman. Mengapa kita belum bisa mencetak kartu ujian seleksi akademik atau kartu pretest PPG yang secara normalnya ini adalah ketika kita login ke akun SIM PKB kita, maka di sini akan ada kartu warna hijau ya yang letaknya itu di sebelahnya biodata diri. Nah, sama halnya dengan teman-teman ketika di sini ada menu garis 3 ya, garis 3 ketika kita klik maka akan muncul menu yaitu untuk mencetak kartu peserta ujian. Namun di sini kita cek pun juga belum ada, sehingga kalau misalkan ini kita belum bisa muncul menu unduh kartu ujian, maka kita belum bisa mengunduh kartu peserta seleksi akademik 2023. Dan kira-kira untuk 2 penyebab kita kok belum bisa nyetak kartu peserta seleksi akademik, itu apa penyebabnya? Dan di sini kalau misalkan kita mengidentifikasi untuk penyebab yang pertama, kita belum bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik. Ini adalah dikarenakan memang belum muncul ya link ataupun juga kartu menu untuk kita mencetak kartu peserta ujian. Artinya ketika kita login ke akun SIM PKB, ini baru ada tampilan Anda telah lolos seleksi administrasi dalam PPG dalam jabatan, dan tahap berikutnya nanti kita bersiap untuk ikut seleksi akademik atau pretest PPG 2023. Nah, karena di sini belum muncul menu baru yaitu unduh kartu ujian atau cetak kartu ujian, maka di sini kita belum bisa yaitu untuk mendapatkan kartu peserta seleksi akademik kita yang nantinya akan berisi kode validasi, kemudian nomor ujian dan lain sebagainya. Kemudian kita data seleksi akademik itu berada di LPTK Mena. Kemudian jadwal pelaksanaan kita itu kapan. Jadi penyebab pertama ini adalah memang karena belum muncul link dan juga kartu menu untuk kita mencetak kartu peserta seleksi akademik di tahun ini. Dan selanjutnya untuk penyebab yang kedua, inilah tentunya yang kita harapkan bisa berdampak bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022 atau sudah lulus pretest PPG di tahun sebelumnya, namun sekarang kok bisa terpanggil kembali untuk pretest PPG-nya. Nah, kemungkinan ini kalau misalkan kita telaah ya, ini adalah saat ini masih dalam proses penentuan calon peserta seleksi akademik, teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman cermati pengumuman seleksi administrasi di akun SIM PKB masing-masing itu berbeda jauh dengan di tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan di sini kita cek yaitu seharusnya kan di sini Anda sudah lolos tahap administrasi berkas, tahap selanjutnya adalah ikut seleksi akademik gitu kan. Namun di sini bunyinya berbeda yaitu Anda sudah lolos tahap seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Dan tahap selanjutnya itu bukan seleksi akademik, namun masih ada tahapan lainnya, yaitu tahap selanjutnya adalah penentuan calon peserta seleksi akademik PPG 2023. Nah, kalau misalkan kita baca dari tahap selanjutnya yaitu penentuan calon peserta PPG, tentunya setelah dilakukan semacam ini nanti penseleksian ya, siapa yang akan ikut seleksi akademik, siapa yang tidak, tentunya di sini nanti kira-kira itu akan ada 3 kemungkinan.
Nah, ini adalah dalam proses penentuan calon peserta seleksi akademik. Ini kemungkinan ada hal seperti ini, yaitu kalau misalkan kita membaca dari keterangan itu tadi ya, paling enggak itu akan ada 3 kemungkinan selanjutnya. Paling tidak di sini nanti akan ada 4 kemungkinan untuk tahap selanjutnya, yaitu untuk yang pertama ini adalah kemungkinan akan ada yang ketika di sini adalah penentuan siapa peserta seleksi akademik kan. Yang pertama yaitu siapa saja yang terdata ya, terdata sebagai calon peserta seleksi akademik dikarenakan belum pernah ikut pretest PPG tahun sebelumnya. Nah, tentunya kalau misalkan seperti ini adalah teman-teman yang masuk dalam sasaran kategori B ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan yang pertama nanti ini adalah akan dipilah-pilah, yaitu siapa yang terdata sebagai calon peserta seleksi akademik dikarenakan belum pernah ikut seleksi akademik. Ini adalah untuk teman-teman yang sasaran kategori B maupun juga sasaran kategori A yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya namun nggak ikut seleksi akademik. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua yaitu terdata sebagai peserta seleksi akademik dikarenakan memang kita ini belum lulus pretest PPG di tahun sebelumnya. Kalau misalkan seperti ini berarti di sini adalah masuk dalam kategori A ya, peserta kategori A. Atau mungkin juga teman-teman yang terdata sebagai calon peserta seleksi akademik karena sebenarnya sudah lulus pretest PPG, namun di sini kita itu mengubah bidang studi, tentunya nanti akan juga termasuk dalam kriteria yang seperti ini. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu kita ini nanti tidak terdata sebagai calon peserta seleksi akademik dikarenakan kita sudah pernah mengikuti seleksi akademik atau sudah lulus di tahun sebelumnya teman-teman. Kemudian untuk yang keempat yaitu kita tidak terdata sebagai calon peserta seleksi akademik dikarenakan ini dibatasi kuotanya ya, atau mungkin ada syarat lain. Namun kalau misalkan pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili kok di sini ada kuota, ini saya rasa tidak mungkin dikarenakan sesuai dengan pengalaman entah berapapun kuotanya. Namun untuk pelaksanaan seleksi akademik yang daring domisili itu tetap akan dilaksanakan secara serentak ya, tiap angkatannya. Jadi kita harapkan nanti untuk proses penentuan calon peserta seleksi akademik ini adalah untuk teman-teman yang sudah lulus pretest PPG di tahun sebelumnya, semoga nanti masuk dalam kategori yang ketiga ini. Artinya kita lulus seleksi administrasi kembali, namun kita tidak perlu ikut seleksi akademik. Dikarenakan kalau misalkan kita sudah lulus seleksi akademik, tentunya kan di sini kita tinggal menunggu untuk pemanggilan peserta saja kan. Dan selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu. Kira-kira kapankah kita ini bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik? Kapankah nanti kita bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik yang mana nanti akan muncul tombol unduh kartu ujian atau link untuk cetak kartu ujian di akun SIM PKB kita masing-masing, sehingga nanti kita bisa mencetak kartu pretest PPG yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita berbicara terkait tentang kapan kita kok bisa mencetak nanti, padahal sampai sekarang di ppgkemdikbud.go.id belum ada informasi lanjutan kan terkait tentang pengumuman kelulusan verifikasi berkas dan juga untuk persiapan pretest PPG 2023. Dan di sini kita bandingkan saja dengan jadwal pretest PPG untuk kategori 4 ya, yang terdekat di tahun 2023. Ini adalah dengan jadwal pretest PPG untuk teman-teman yang ini nanti akan masuk sasaran A dan juga B, karena untuk cetak kartu peserta ujian itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan seleksi akademik. Kalau misalkan kita melihat untuk jadwal pretest PPG di kategori 4 kemarin dari teman-teman guru penggerak yang ketika itu diumumkan pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 30 Maret tahun 2023, maka di sini untuk kita itu bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik itu adalah di sini tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2023. Nah, di sini kalau misalkan kita bandingkan dengan teman-teman yang mana di sini diumumkan untuk pengumuman kelulusan seleksi administrasi di tanggal 8 Juli tahun 2023. Di sini kita bisa memprediksikan dengan perkiraan jadwal pretest PPG yang akan dilaksanakan yang baru saja disampaikan, kita dapat bocoran dari panitia nasional ya teman. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat ketika teman-teman untuk yang guru penggerak sasaran kategori 4 ketika diumumkan 30 Maret tahun 2023. Kemudian di sini selang waktu untuk kita bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik, yaitu di sini dari pelaksanaan seleksi akademik yang dilaksanakan pada tanggal 9 April ya.
pada tanggal 11 April. Nah, di sini di tanggal 11 April itu adalah pelaksanaan seleksi akademik. Ini adalah sampai dengan tanggal 14 April ya. Kemudian di sini untuk teman-teman bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik itu adalah mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2023. Sehingga di sini kalau misalkan kita hitung, ini kan jeda waktunya itu sekitar ada, ini mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 itu kira-kira ada 9, itu jeda waktunya itu kira-kira sekitar ada 9 hari ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita sinkronkan dengan kita peserta sasaran kategori A dan juga B, kapankah kita bisa untuk mencetak kartu peserta seleksi akademik yang di tahun 2023 ini nanti? Ini berdasarkan dari informasi sementara yang kita dapatkan, yaitu di sini bahwasanya nanti untuk pelaksanaan seleksi akademik ini nanti adalah tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Juli tahun 2023. Pelaksanaan prioritas PPG dalam jabatan 2023 ini adalah info terupdate dari Direktorat PPG Kemdikbudristek ya. Nah, kalau misalkan kita sinkronkan dengan ini tanggal 22 ya, tanggal 22 Juli ini berarti tanggal 22 adalah di hari Sabtu. Kemungkinan nanti kita ikut seleksi akademik adalah tanggal 22 sampai dengan tanggal 23, artinya dilaksanakan di hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Maka kemungkinan kalau misalkan kita hitung mundur untuk mencetak kartu peserta seleksi akademik, maka kira-kira nanti kita mencetak kartu peserta seleksi akademik itu adalah di tanggal 14 ini. Semoga nanti di tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 ini kita sudah bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik. Dengan demikian kita sudah bisa untuk menginstal aplikasi SafeExam Browser, kemudian nanti kita koordinasi dengan pengawas ruang virtual seperti itu. Nah, saat ini kita masuk dalam tahap ini, tentunya di sini kita tunggu bersama ini proses plottingnya. Semoga nanti teman-teman yang sudah lulus pretest PPG pun nanti tidak ikut pretest PPG lagi ya teman-teman. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, mungkin nanti akan lebih besar kebermanfaatannya sambil kita menunggu untuk bisa mencetak kartu peserta seleksi akademik.